Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami jalan santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan. Soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum tuh ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa, karena imam masjid fadilah, terus orang itu ingin jadi imam, karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum, untuk fadilah apa? Tawaduk ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan, wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih, malahan pakai berlebihan. Mahbuban inda kaum yang dicintai. Wong khusuk ning dinggon rapati banyak penggemar, wong khusuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusuk mek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu tengah-tengah itu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl itu dulure sinten Sayyidina Ali di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar nggih tengah-tengah hadis ketika Nabi mun ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh beliau ta'akhir mundur ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur. Karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya. Tanpa supir kan ngurus kadung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju. Paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa? Imam di tengah-tengah apa? Sholat. Mulane ini fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh luwih sithik makmum luwih akeh kon piye mergo gara-gara iku akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok ya Abu Bakar kenapa kamu tidak terus jadi imam saja ya saya tidak pantas masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang nggak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian gitu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham nggih Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadil hajat. Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama.
Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal Rasulullah. Iki awal waktu ya ajarane sinten? Rasulullah. Gitu tadi. Lho iki kasih to kan. Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mengke sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi 2 rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Do dikeploki. Terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus. Barang terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kathah. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh nek ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Semarat dhewe ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah jadi nabi tenan. Lu orang kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek, santri dia masuk teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah? Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ne iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kayak wah kali-kali. Oh jadi cerita hukum. Malah sampai tenagoman ini wonten pujian walam yusol lil Mustafa kolfa akad ilab na'aufin walahul fadlu abad. Tak urip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung dulu kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul jebule Nabi ning gedeng sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Kon Joko awal napa? Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wah, ikhlas imam Ruhin meskipun Abdul Kula misalnya cara derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resik. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa?
saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walaf dolin yasin Allahu akbar pegawe saya. Pegawe saya. Jadi itu efek dari mazhab yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab namun. Macam Quran-Quran yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Cari sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Ngen kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, terawih apa udah suci bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marak no pangeran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Walton Boron makmum. Pulau gampang bah, lah suci kesana bus warga umum tua, ampun global. Jalan ini bus warga buatan terawih bah, termasuk di bare hati. Wah, gak cocok. Pertama gue cerita cakap nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne ae ranteng. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gel. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng dene tak nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok lagi. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tira mlebu swarga. Tira mlebu swarga. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tak usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kalau suwon sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir apa? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi apa takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udele ra cicil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku ora bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dan Gus puntene nek kae jenengan tapi mungkin tetep wonten konser dan itu. Sing ngundang ya jujur. Ku tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan iki wah repot. Ya tapi kejemunin aku ngizini. Ojo kok. Wae dangdut nggih padha ngertos wis nak niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sih kalau ngangkat noi kok sindan utawi dalang ya orang. Tapi kon ngilangi adat dalang, sindan ya orang gaul. Orang gaul. Acara anu kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno madzhab Ruhin kan tidak mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik.
Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, gak kurang siap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok lho, bintang blogger lho. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Kursi wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho nggih lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa roh. Lho nak kula roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awis ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah di eling. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat. Maling yo ahli dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenale ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Sana ayo. Wah, boten sakit. Podo masalah duwe nggih ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Dibeli contohnya RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, sampe pejabat mboten nate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Ya biasa. Jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, samanya terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid wayah ini. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku dongo Allah sing badani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah pendetane masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar jadi. Saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurid, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan.
Cara sing kesampean meriat. Waduh, kalah mati. Aku ya tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kula suwun lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, sing mewakili Islam nggih ngeten iki, apa seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalang-alahi senenge wong sing kewane sabekal ilang terus ketemu